Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Fitriana Mukhlis, kelas 2E Penjas 2019, nomor NPM 192191992. Nah, di sini saya akan menerangkan salah satu tugas mata kuliah telaah kurikulum yang pertemuan ke-9 yang bermateri yaitu menganalisis kompetensi inti dan kompetensi dasar satuan pendidikan SMP, SMA, sampai sederajat. Nah, sebelum menjelaskan materi, di sini saya akan menyebutkan terlebih dahulu yaitu pembahasannya. Yang pertama ada analisis standar isi, dan yang kedua ada analisis standar inti dan standar kemampuan dasar. Langsung saja, pertama ada analisis standar isi. Nah, jadi standar isi ini merupakan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, yang pertama ada di sini ada kelompok mata pelajaran. Kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani yaitu olahraga dan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sportivitas dan kesadaran hidup sehat. Nah, yang kedua ada beban belajar. Nah, beban belajar untuk SDBI diperhitungkan dengan menggunakan jam pembelajaran per minggu per semester dengan sistem tatap muka. Penguasaan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur sesuai dengan kebutuhan dan ciri khas masing-masing. Nah, yang ketiga ada kurikulum kecakapan hidup. Nah, yang dimaksud ini kurikulum untuk SDBI dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, dan kecakapan akademik. Nah, kecakapan hidup dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok, kewarganegaraan, keimanan, ketakwaan, dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam SMA, MA, dan SMK dan MAK. Nah, kelas 7 tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi yaitu kompetensi sikap spiritual, yang kedua ada sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, dan yang keempat keterampilan. Nah, kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler dan kurikuler dan atau ekstrakurikuler. Nah, rumusan kompetensi sikap spiritual itu yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Adapun rumusan kompetensi sikap sosial yaitu agama yang menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan mempunyai sikap gotong royong, kerjasama, toleran, atau damai. Nah, bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan. Atas berbagai permasalahan sosial dan alam semesta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan sosial dan dunia. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching, yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Nah, penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Nah, selanjutnya
eh, ada kompetensi inti 3 dalam kurung atau pengetahuan, dan yang selanjutnya kompetensi 4 atau keterampilan. Nah, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, dan humoneria dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan di peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Nah, kalau kompetensi inti 4 mengelola, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya ada tabel kompetensi dasar kelas 7 kelas 9, yaitu kompetensi dasar dan kompetensi menganalisis keterampilan gerak, salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Selanjutnya ada menganalisis keterampilan gerak, salah satu permainan bola kecil menghasilkan koordinasi gerak yang baik, dan menganalisis keterampilan jalan cepat, lari, lompat, dan melempar untuk menghasilkan gerak yang efektif. Selanjutnya kelas 10. Tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran ekstrakurikuler dan kurikuler dan atau ekstrakurikuler. Rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Itulah pembahasan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menyebutkan kesimpulannya, yaitu dalam analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar dan analisis standar isi juga yang telah saya susun untuk standar isi yang mencakup beberapa poin, dan juga untuk struktur kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam jenjang pendidikan SMP, SMA, sampai atau sederajat. Ini memang sesuai dengan apa yang dibuat oleh para ahli, menyempurnakan proses pembelajaran yang akan diterima oleh para pelajar dari para guru. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan dalam kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.